Tunaikan dulu haknya Allah. Ada namanya haqqullah 'alal 'abid wa haqqul 'abid 'ala Allah. Ada haknya Allah, hak manusia kepada Allah, ya. Apa? Ada haknya Allah terhadap manusia. Haknya Allah terhadap manusia apa? Segala perintahnya kudu kita kerjain, itu hak Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah. Ketika sudah punya komitmen beriman kepada Allah, maka kita harus punya komitmen untuk melaksanakan segala kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Menunaikan syariat. Allah punya syariat loh, Bu. Ini wahai hambaku, kamu kudu sholat ya. Itu perintah Allah, itu syariat Allah. Wahai anakku, wahai hambaku, berbuat baiklah ya. Tapi manusia malah menyimpang, tidak berbuat baik. Nah itu jadi penghalang, bisa jadi turunnya rahmat, turunnya keberkahan jadi penghalang gara-gara kita mengabaikan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Tapi lagi-lagi itu tabiat manusia, keinginannya gede, tapi pelaksanaan dalam menunaikan kewajibannya dia terhadap Allah nggak maksimal. Nah itu. Maka yang bisa ngaca diri adalah diri kita sendiri. Gue banyak banget permintaan pada Allah, tapi giliran Allah minta kepada kita, kita abai terhadap syariatnya, ya kan? Ya harus balance dong, harus seimbang. Ya. Maka emang kuncinya di situ. Kadang-kadang kita telak juga. Kenapa ya segala sesuatu yang kita iniin belum tak kunjung datang juga. Nah, lu udah jalanin perintah Allah dengan maksimal enggak? Nah itu nyesek kita ya. Iya juga ya. Ya wajar aja. Ya kita kayak kerja, kita ilustrasikan kayak kerja, misalnya Bapak Haji nih, kita kerja dengan peraturan gini-gini dan sebagainya. Ketika kita tidak kerja, tidak maksimal terhadap Pak Haji, apa yang terjadi? Gaji kita dipotong, lalu absen mulu. Sama aja kayak gitu. Ya, kewajiban kita terhadap Allah kita nggak maksimalin, ya tentunya Allah juga nggak maksimalkan bantu kita. Nah itu seperti itu. Ya. Tapi karena kasih sayang Allah lah, mau dia Kristen, mau dia Blangsak, mau dia apa, tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu coba, ya kan? Ada yang rajin banget puasanya, ada yang rajin banget ibadahnya, kok dia dari segi ini banyak banget ujiannya. Yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas durhaka sama Allah, kok tetap aja dikasih hidup oleh Allah. Begitu kan? Nah faktanya kan, ya ketahuilah bahwa orang-orang kafir surganya adalah di dunia. Jadi kita tetap saja beriman kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Biarlah mereka-mereka yang dengan kekafirannya, ya, dengan dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tertutup atas keimanannya. Kita tetap istiqomah aja, perbaikan diri kita untuk menjaga keimanan, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah diingatkan kita di ayat ini, wattaqullah, ya. Kemudian wa 'alallah falyatawakkalul mu'minin. Begitu. Bisa jadi mungkin ibadah kita kurang maksimal. Ya. Bedain deh. Kadang-kadang kita kan bisa beda-bedain. Kita kenceng banget ibadah. Apa yang kita hasilkan? Ada ketenangan dalam hati, ada ketenangan dalam jiwa kita, anak-anak kita sehat walafiat, suami kita juga lancar dalam usahanya. Karena kenapa? Kita dekat sama Allah. Coba deh kita jauh sama Allah, apa yang terjadi? Ada aja masalah, ya kan? Maka ada sebuah kalimat, ini penting, bagus, nanti bisa dihafalkan. Husnu ala qatika billah.
huwa akbaru awamin lin najahika. Baiknya hubungan baik kita kepada Allah, ya. Jadi kuncinya harus baik dulu. Yes. Baiknya hubungan kita kepada Allah, kita melaksanakan perintahnya, baik laki-laki maupun perempuan sama, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnu ala qatika billah huwa akbaru awamil lin najahika. Jadi baiknya hubungan kita kepada Allah, dia merupakan modal dan faktor utama dalam kesuksesan kita. Coba deh. Ya. Jadi emang kadang-kadang kita gitu. Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Husnu ala qatika billah huwa akbaru awamin lin najahika. Baiknya hubungan kita kepada Allah, kencangnya hubungan kita kepada Allah, itu merupakan faktor utama dalam kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan. Ya. Maka ya tahajudnya kencang, duhanya main, ya, baca Qur'annya, zikirnya, lisannya dijaga, ya, ya kan? Insya Allah ada keberkahan tersendiri. Ya. Maka disitulah kita diingatkan selalu wattaqullah wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah kita berserah diri. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa batna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, mengimani para rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang tersebut. La ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum, pasti akan diampunkan segala dosa-dosanya ketika dia beriman kepada Allah. Kemudian wala udkhilannakum jannatin tajri, pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kafara ba'da dzalika, tetapi kalau dia mengingkari kembali, faqad dhalla sawa'as sabil, maka mereka telah masuk kepada jurang jalan yang sesat. Beberapa kasus yang dulu kan gitu juga, udah beriman kepada Allah, enggak dia murtad. Nanti ada lagi berbalik lagi ke Islam. Ya banyak artis dulu, siapa tuh yang Hindu itu, ya udah nenek-nenek barang, astagfirullahaladzim. Ya Sukma, Bu Sukma, gitu. Nyata-nyata dia beragama Islam awalnya, muslimah. Kok bisa? Ya begitulah, mengikuti ya dan dari kacamata manusia ini kepilihan hidup, boleh dong, yang nggak bisa juga gitu. Maka tetap kita harus menjaga iman dan akidah kita. Ya. Kemudian fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu haddan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Coba ya. Selalu spirit yang dalam ajaran kita adalah fastabiqul khairat. Kalau pesan kiai saya, Kiai Hasan Abdullah Syahar itu, insyaallah senantiasa berikan kesehatan. Ya, itu pesannya apa? Jangan bosan jadi orang baik. Orang baik itu pasti disenengin oleh Allah, disenengin oleh Rasulullah. Ya, disenangi kawan, disenangi saudara. Baik. Ya. Innallah, dan lagi-lagi Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi kadang-kadang setannya banyak banget Pak Ustaz. Giliran kita berbuat baik aja, ada aja itu sifat-sifat wujudnya,
sifat-sifat sombongnya, riaknya. Ya itulah gangguan setan. Setan itu nggak rela. Memang visi misi setan itu adalah mengganggu manusia untuk berbuat kemungkaran. Coba tuh, kalau bukan gue yang bantu, jatuh miskin ya. Ya, udah bersedekah, lu miskin banget nih, gue kasih duit sama lu. Ya Allah, nggak boleh tuh. Bersedekah sedekah aja, jangan ada diembel-embelin, lu miskin banget. Lu kok apa dah? Itu namanya sembari sedekah tapi dibarengkan dengan ejekan. Itu dilarang dalam agama. Ya. Jadi sedekah saja sudah. Bismillah. Dengan sedikit yang saya berikan, mudah-mudahan bisa membantu persoalan yang ibu hadapi. Udah cukup. Semoga Allah berikan jalan keluarnya. Ya namanya pasti kehidupan kan naik turun dan sebagainya, naik turun dan sebagainya. Makanya yang poin yang utama di sini, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, pasti. Ya. Maka spirit yang selalu dibangun adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan dalam masalah harta saja ya. Kadang-kadang kita tertumpu di masalah harta saja. Bisa jadi kita dengan tangan kita, dengan ucapan kita, ya, memberikan nasihat, ya, bisa dengerin curhatan aja udah cukup, ya. Itu menjadi berikan solusi, ya. Menyediakan air putih aja sebagai ikram tuyul, ya. Adanya cuma ada air minum doang, ya sudah, itu yang bisa kita lakukan. Yang penting kita berbuat baik. Dimanapun, dan itu menjadi investasi akhirat kita. Buat tabungan pahala kebaikan kita di akhirat nanti. Ya, maka disitulah. Ya, apalagi ketika kepada hewan aja kita harus berbuat baik, apalagi kepada manusia. Ya, saya baru tadi baca dengerin hadis ke-16. Nanti bisa ibu cek di Nawawi, Arba'in Nawawi, untuk senantiasa berbuat baik sampai kepada seekor hewan pun. Yang lagi musim mau Idul Kurban kan, jadi para ustadz itu harus mengasah pisaunya, bendanya. Kenapa? Ketika lagi menyembelih hewan itu kudu dengan bilutfin, dengan lemah lembut. Ya. Tidak sembarangan. Maka kadang-kadang tradisi di kampung itu yang motong kudu kiai, yang motong kudu ustad, karena dia tahu fikih tentang penyembelihannya. Kalau tukang jagal, mohon maaf, kadang-kadang memang beliau lihai dalam memotong, tapi dalam sisi kesolehan perilakunya dipertanyakan. Dia pintar, tukang jagal, tapi sholat enggak. Maka dari sebagian ulama mengatakan makruh bagi orang yang kesolehan pribadinya nggak maksimal, dia memotong hewan. Maka tradisi di kampung-kampung kita masih terjaga itu berarti. Yang motong awal kudu ustaz, yang motong ini harus kiai. Alhamdulillah di kampung saya masih terjadi itu, tradisi itu. Ya, jadi karena kenapa? Dia paham tentang fikih penyembelihannya, fikih kurbannya, dia paham. Nah itu perlu dilestarikan memang. Tapi sekarang kan mulai berubah nih. Yang motong siapa? Jaga. Ya kita nggak tahu, tukang jaga ngaji di mana dia. Ya, kan? Nah ini dia memang lihai dalam menyayat dan sebagainya. Oke lah, diserahkan untuk pemotongan ke kiai, ke ustadz. Tapi untuk penyayatan, untuk nyainginnya ini oke lah. Tukang jaga, tukang ini yang hewan itu bagus. Sekarang mulai bergeseran kan, sampai yang nyembelih. Ya bukan kita minta jatah, tapi kalau memang pergeseran nilai di situ.
Jadi memang kalau kita ngaji, jadi di hadis ke-17 di Arba'in Nawawi itu dijelaskan di situ. Ya, ibu-ibu kan udah hatam semua ya Arba'in Nawawi ya dulu ya. Udah hatam. Bisa juga nanti apalagi kita bedah lagi. Nah, ya kan? Diulang lagi lah. Nah, iya diulang lagi boleh juga, ya kan? Kan ada yang baru banyak. Dulu kan yang udah hataman kan dulu mau Rahman. Nah, dari bab 1 hadis 1 yang innamal a'malu binniyat sampai hadis 43 42 itu di Arba'in Nawawi ya kan? Nah, itu perlu diulang lagi karena memang itu kena banget di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dia di bab 17 hadis 17 ini tentang penyembelihan terhadap hewan. Kita harus berbuat baik kepada hewan sekalipun, apalagi kepada manusia. Ya. Maka bentuk berbuat baik ini adalah merupakan syariat ya, Allah berikan kepada kita. Dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka perbuatan baik itu ya dari hati diri kita. Maka ada ungkapan istafti qalbak. Ini baik apa enggak? Tanya pada diri kita. Misalnya apa yang biasanya di masyarakat yang enggak baik apa Bu? Biasanya di kalangan ibu-ibu apa? Kalau gibah masih sering ya? Ya udah lah gibah, mungkin gibah. Nah, maka gimana cara menghindarinya? Banyak istighfar. Ya. Ngejek orang. Itu ya mendingan nafal yakul khairan aw yasmut. Ya. Maka ketika kita ya itu ada 3, ada 4 yang tentunya kita bisa lakukan ketika kita menjaga, mengingat tentang akhirat, mengingat tentang kematian. Ya, yang pertama kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ngerem. Fadilahnya kita bertakziah, ingat kematian itu bisa ngerem. Kita memperbanyak bacaan di zikir kepada Allah. Kemudian kita menjaga lisan kita. Ya, lisan kita ini karena dari lisan itulah kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang keluar dari mulut kita. Maka yang dalam panduan agama kita yang harus dijaga adalah lisan dan kemaluan. Itu seringkali yang harus dijaga. Ya, lisan kita itu. Memang dia tidak bertulang, tapi kalau udah ngomong, masya Allah. Maka disitulah pesan agama, falyakul khairan aw liyasmut. Silakan bicara tapi yang baik. Ya. Yang baik saja. Kalau enggak gimana Ustaz? Diam. Nah, daripada diam, mendingan kita isi dengan lisan kita dengan zikir. Itu. Zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru ngomongin orang tadi ya, pas lagi milih kampung. Ya itulah. Jadi di sini pesannya kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baik itu tidak mesti harus melalui materi ya. Bisa berbuat baik ya, bantu orang. Jadi kemarin saya ngikutin seminar yang tentang perbaikan akhlak bangsa itu. Jadi salah satunya adalah penguatan di masalah akhlakul karimah, krisis akhlak. Sedangkan visi misinya Rasulullah SAW dikirim ke alam dunia ini adalah untuk perbaikan akhlak manusia. Maka dari situlah kita belajar daripada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, melalui daripada sabda-sabda beliau. Maka nanti untuk penguatan hadisnya perlu juga diulang lagi tadi. Ya, jadi segala sesuatu kayak di Arba'in Nawawi itu kan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu diniatkan. Ya Allah, hari ini saya pengen ngaji ya, supaya bernilai ibadah lebih kuatnya. Lalu lagi hadis yang lain nanti Arba'in itu bagus. Atau nanti pilihan yang al-ahadis mukhtarah bisa. Ya, hadis mukhtarah. Ya. Ya, kumpulan hadis-hadis 500 hadis di situ bisa.
Atau Riyadhus Shalihin kita baca lagi. Ya. Ya, Riyadhus Shalihin. Belum pernah kan kita? Nah, mungkin nanti bisa dikembangin lagi. Ya, kajian tentang hadisnya ada, tentang Qur'annya ada. Karena memang itu sumber hukum ajaran Islam. Sumber kita ke Quran, kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya, menjaga ketakwaan ini ya memang harus dijaga. Kalau enggak telap nanti. Ya, bisa ngikutin lagi, kembali lagi. Maka harus dijaga. Maka selalu diingatkan dari sabda Rasulullah SAW, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Dijaga, ya, diupdate, diupgrade. Keimanan ini kudu diupdate dan diupgrade. Update itu apa? Diperbaharui. Upgrade itu ditingkatkan. Jadi ditingkatkan. Hari ini lesu, ya udah kita tingkatkan lagi, semangat lagi, menjaga iman dan takwa supaya kita nanti meninggalnya husnul khotimah, masuk surga ya bareng-bareng di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti keinginan kita itu ya, hidup mulia dan mati syahid ya. Hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhir ya, itu yang selalu kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi petunjuk dalam istiqomah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam ibadah dan jangan bosan menjadi orang yang baik. Baik, kita akhiri. Sebelumnya kita akhiri, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Teman-teman yang kurang sehat mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, yang punya persoalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita-kita yang diberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga petunjuk kepada para hujaj ya, rombongan dari Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Kita doakan ya, mudah-mudahan menjadi haji mabrur dan dimudahkan oleh Allah, diberikan sehat walafiat, karena memang pelaksanaan ibadah haji butuh zahiran wa batinan ya, secara fisik, secara iman dan takwa juga harus dimaksimalkan. Untuk itu ala hadiniyah wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli bi ahsanil hal ya arhamar rahimin. Rabbana zilna muzalan barakan wa anta khairul muzilin. Allahumma rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.